Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kesehatan Mental Masyarakat, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, kelas 4B dan kelas 4D, dengan dosen pengampu Bapak Fahli Jatra Hadi, MPD. Nah, di sini kami akan mendiskusikan mengenai materi tentang masalah korupsi di Indonesia yang beranggotakan 12 orang, yaitu yang pertama Asto Andi Wibowo, Ayu Elvi Husna, Binda Permatasari atau saya sendiri, Dara Fania, Helmelia Putri, Isra Rahima, Aura Anissa, Mahmuda, Mira Tri Utami, Muhammad Abrar, Nurul Akila, dan Nur Ulia Jannah. Untuk itu langsung saja kami memasuki ke acara diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asto Andi Bowo dengan NIM 12040266745 sebagai pemateri kelompok 2 mata kuliah Kesehatan Mental Masyarakat yang akan menjelaskan mengenai definisi korupsi. Kata korupsi merupakan suatu kata yang menarik perhatian untuk selalu dibahas. Korupsi juga sudah menjadi tema yang penting untuk dibahas. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, berasal dari kata corrumpere, yakni suatu bahasa Latin yang lebih tua, dapatilah dari bahasa Latin tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah corruption dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Perancis, dan corruptie atau corruptie dalam bahasa Belanda. Kata korupsi sendiri secara harfiah memiliki arti kebusukan, kemudian keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, kemudian penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut terminologi fikih, riswah atau suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim, atau orang ini bukan hakim gitu, agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim Riwansyah adalah segala sesuatu yang diberikan seorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa keputusan tersebut sesuai dengan keinginannya atau sesuai keinginan pemberi rasuah tersebut. Perkenalkan, nama saya Ayu Elvi Husna dengan NIM 12040225075. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah kami, yaitu yang berjudul Masalah Korupsi di Indonesia. Saya sebagai pemateri kedua yaitu akan membacakan definisi korupsi informan, yaitu yang pertama, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, dan yang kedua, korupsi identik dengan pencurian, dan yang ketiga, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang sesungguhnya, dan korupsi berarti menggunakan uang negara secara sengaja dan direncanakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin corruptus, yakni dari kondisi yang adil, benar dan jujur. Kondisi yang sebaliknya, corruption, dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menggoyok orang yang dirusak, dipikat atau disuap. Dalam pengertian lain, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi baik mematuhi prinsip, artinya pengambilan keputusan yang di bidang ekonomi dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik penyimpang, dilakukan dari aturan yang berlaku. Hakikat korupsi berdasarkan hasil penelitian Ward dari aturan yang berlaku. Bank adalah unabuse of public power of private gains, yaitu penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dan kepentingan pribadi.
Baiklah, saya Binda Permatasari dengan NIM 12040225566 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai B. Dasar hukum tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu objek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus di luar KUHP yang secara hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang revisi di atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Awal perkembangan adanya pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dimulai sejak era Orde Baru pada tahun 1971. Indonesia sendiri sudah mempunyai regulasi yang mengatur tentang korupsi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian itu pada era reformasi MPR Republik Indonesia mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor 11 MPR 1998 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pasca reformasi dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin masif dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Baiklah, saya Dara Fania, NIM 12040226591 dari lokal BKI 4D akan melanjutkan materi tentang dasar hukum tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan oleh Saudari Binda Permatasari. Adapun dasar hukum standar pembinaan kepribadian narapidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP. Yang kelima, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1969 tentang kerjasama penyelenggaraan, pembinaan, dan pembimbingan WBP. Yang keenam, Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti pengunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Kesembilan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH05OT0101 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Yang ke-10, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH05OT
0101 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman nomor M01 PR 0703 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Yang ke-11, Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penerapan standar pelayanan. Yang ke-12, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 28 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ke-13, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 12 tahun 2013 tentang asesmen risiko dan asesmen kebutuhan bagi narapidana dan klien pemasyarakatan. Yang ke-14, Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M02 PK 0410 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan. Yang ke-15, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor E22 PR 0803 tahun 2001 tentang prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Yang ke-16, Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS 58 OT 0301 tanggal 23 April tentang perlakuan narapidana resiko tinggi. Dan yang terakhir, ke-17, Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan tahun 2014. Perkenalkan, nama saya Helena Fitri, NIM 12040223840, kelas BPI 4D. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab korupsi. Beberapa teori yang menjelaskan mengapa ada terjadinya korupsi, yaitu pertama yaitu teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Teori ini melihat bahwa watak sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Menurut pandangan teori ini, masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu dari lingkungannya. Maka terbentuklah anggapan bahwa sistem masyarakat yang terbiasa korupsi akan membentuk masyarakat yang korupsi pula. Yang selanjutnya yaitu teori Kierkegaard. Dan teori Robert Kierkegaard menyebutkan bahwa dorongan timbul korupsi karena adanya monopoli kekuatan oleh pemimpin, lalu ditambah dengan besarnya kekuatan yang dimiliki dengan apa adanya dengan pengawasan yang memadai. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, teori Jack Blockman. Dalam teori ini ada 3 akar penyebab korupsi. Pertama yaitu keserakahan, kedua yaitu kecepatan, ketiga yaitu kebutuhan, keempat yaitu pengungkapan. Teori keempat yaitu teori Ramirez. Dalam teori Ramirez, Torres menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan. Bukan hanya sekedar keinginan seseorang akan melakukan korupsi. Jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukumannya yang dapat serta kemungkinan serangkaian relatif kecil. Yang teori terakhir yaitu teori kebutuhan Maslow. Dalam teori kebutuhan Maslow, belum menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Teori kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan yang paling bawah hingga naik paling tinggi ada aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari teori seseorang adalah sandang, pangan, selanjutnya kebutuhan keamanan dalam perumahan atau tempat tinggal. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri, yaitu keinginan agar dihargai, perilaku terpuji, demokrasi, dan lain-lain. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Perkenalkan, nama saya Isra Rahima dengan nomor induk mahasiswa 120402238809. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor penyebab korupsi. Nah, apabila masalah korupsi ini dilihat dari sisi psikologi, maka faktor penyebab korupsi tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri individu. Di antaranya meliputi aspek perilaku individu. Yang pertama yaitu moral yang kurang kuat, menyebabkan mudah tergodanya untuk melakukan korupsi.
Berikutnya yaitu sikap tamak atau rakus. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal meliputi yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Seringkali masyarakat kurang menyadari bahaya korban korupsi ini adalah masyarakat itu sendiri. Berikutnya yaitu aspek ekonomi. Terdesaknya kebutuhan ekonomi seringkali membuka peluang untuk melakukan korupsi. Berikutnya yaitu aspek politis. Permainan politik yang tidak sehat dapat berdampak terhadap sikap untuk korupsi. Dan yang terakhir yaitu aspek organisasi, seperti kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta lemahnya pengawasan. Baiklah, saya Laura Anissa dengan NIM 1204022170 akan membacakan materi yaitu tentang dampak korupsi. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Dari konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwasanya perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Selain itu, terdapat pula dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, bahwasanya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara. Selain itu juga akan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, dalam jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan yang berjudul Bahaya Korupsi bagi Perkembangan Peradaban Bangsa 2006 halaman 1 sampai dengan 9 menyatakan bahwa korupsi menimbulkan adanya biaya tinggi, tingkat kemiskinan di tanah air semakin membengkak besar, harga menjadi mahal, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa negara semakin menurun, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi dapat dilakukan sebagai kejahatan konvensional, melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dengan NIM 120402239902. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ke-8 yang akan meneruskan pembacaan materi sebelumnya, yakni korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi menjela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta sedemikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Selanjutnya, kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Berikutnya, efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan berapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Yang ketiga, yakni dampak terhadap keluarga atau keluarga besar harus menanggung malu akibat adanya keluarga yang masuk penjara akibat didakwa melakukan korupsi. Istri harus mencari nafkah sendiri karena suami sebagai
kepala keluarga sudah tidak bisa diandalkan untuk menjadi sumber pencari nafkah bagi keluarga. Namun di sisi lain, istri tidak bisa mendapatkan kredit atau hutang ke bank karena suaminya ditahan sehingga dia masuk dalam kelompok daftar hitam. Selain itu juga timbul kekhawatiran akan munculnya efek psikologi yang kurang baik pada keluarga nantinya, khususnya pada anaknya. Adapun dampak positif korupsi ini terhadap pelaku korupsi. Yang pertama, mendapatkan hikmah berharga karena masuk penjara merupakan suatu lembaga pendidikan yang tak ternilai harganya serta bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan perilaku manusia di dalamnya, sehingga membuatnya jadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Yang kedua yaitu masuk penjara. Dengan masuk ke penjara secara otomatis memang telah menyengsarakannya. Studi pasca sarjana di satu perguruan tinggi yang sedang dijalani mengalami ketertundaan. Kebebasan sebagai manusia normal menjadi terbatas, serta nama dan harga diri jadi buruk. Selain itu, ijazah sarjana yang sudah dimiliki juga tidak bisa dipakai untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Baiklah, saya Mira Triutami dengan NIM 12040222480. Di sini saya sebagai pemateri ke-9 yang akan mempresentasikan mengenai cara mengatasi masalah yakni coping akibat dari korupsi. Di sini sebelumnya informal cenderung menggunakan emotion focus coping dibandingkan menggunakan problem focus coping dalam menghadapi masalahnya. Dan informan cenderung melakukan beberapa hal seperti self-control, yakni berusaha untuk mengatur perasaannya dan tidak terlalu memedulikan masalahnya agar tidak semakin tertekan. Lalu hal yang kedua dilakukan adalah positive reappraisal, yakni dengan melakukan spiritual coping seperti berserah diri kepada Tuhan, ikhlas dan pasrah, serta memperbanyak istighfar dan ibadah sholat malam. Lalu yang ketiga atau terakhir hal yang dilakukan adalah accepting responsibility, yakni mencoba menerima keadaannya agar membuat semuanya menjadi lebih baik, seperti berserah diri agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Saya Muhammad Abrar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, itu selanjutnya yang F, bimbingan konseling Islami dalam mengatasi perilaku korupsi. Bimbingan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sedangkan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembalinya akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Ilmu psikologi Islam merupakan corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Zakiyah Derajat 1990 menyatakan bahwa penyakit itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah penyakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan-gangguan kejiwaan yang telah berlarut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian yang wajar, atau dengan kata lain disebabkan oleh hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh akibat kondisi lingkungan yang sangat menekan. Yang kedua, penyakit jiwa yang disebabkan oleh adanya kerusakan anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf disebabkan oleh adanya kerusakan anggota tubuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena keracunan akibat minuman-minuman keras, obat-obat perangsang, atau narkotik akibat penyakit kotor, dan sebagainya. Ciri salah
Ciri salah gangguan jiwa salah satunya adalah tidak ada celikan atau insik. Ini sering ditemukan pada orang dengan gangguan jiwa berat, yakni skizofrenia. Pasien skizofrenia yang berat kebanyakan merasa dirinya tidak sakit sehingga tidak memerlukan obat. Pasien juga sering menolak pengobatan karena merasa dirinya baik-baik saja. Selain pasien skizofrenia biasanya diwarnai kepercayaan yang salah yang membuatnya menjadi mempunyai keyakinan yang salah juga terhadap sesuatu. Keyakinan yang salah ini yang membuatnya mengalami waham atau delusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Akila dengan NIM 12040225042. Nah, baiklah, di sini saya selaku pemateri ke-11 akan melanjutkan pembahasan materi dari pemateri sebelumnya dengan bahasan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi perilaku korupsi. Nah, baiklah, langsung saja. Menurut seorang psikiater dengan kekhususan di bidang psikosomatik dan psikiatri LIAISO, yaitu Dr. Andri. Nah, dia mengatakan bahwa korupsi itu mirip dengan gangguan jiwa. Hal itu akan terlihat dari gejala-gejala dan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tidak ada tilikan. Nah, ciri salah satu gangguan jiwa, salah satunya yakni tidak ada tilikan atau insek. Nah, ini sering ditemukan pada orang dengan gangguan jiwa berat, yakni skizofrenia. Pasien skizofrenia yang berat kebanyakan merasa dirinya itu tidak sakit, sehingga tidak memerlukan obat. Pasien juga sering menolak pengobatan karena merasa dirinya itu sedang baik-baik saja. Pikiran pasien skizofrenia biasanya diwarnai kepercayaan yang salah, yang membuatnya mempunyai keyakinan yang salah juga terhadap sesuatu. Nah, keyakinan yang salah ini yang membuatnya mengalami waham atau delusi. Nah, koruptor memang sering tidak mempunyai tilikan, tertangkap basah membawa uang hasil korupsi atau sogorkan pun mereka tetap berkelit. Pada banyak kesempatan, walaupun bukti kuat telah dikemukakan, koruptor tetap menampik melakukan perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak merasa bersalah. Pasien yang mengalami gangguan kepribadian tipe ambang atau dikenal dengan borderline personality disorder sering merasa tidak bersalah jika melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bagi kebanyakan pasien gangguan kepribadian, masalah bukan pada diri mereka tetapi pada orang lain. Sehingga bagi mereka, jika ada masalah antara dia dan orang lain, artinya yang salah ya orang lain. Nah, orang yang melakukan korupsi juga sering sekali merasa tidak bersalah. Mereka merasa apa yang dilakukannya adalah bagian dari pekerjaan mereka. Nah, pendeknya, bukan masalah bagi mereka melakukan korupsi karena memang ada kesempatan itu. Wajar jika sudah tertangkap tangan pun, perilaku para koruptor itu tetap santai dan percaya diri tanpa merasa bersalah sedikit pun. Nah, selanjutnya yang ketiga, terakhir, perlu hukuman berat. Dalam ilmu kedokteran jiwa, salah satu terapi yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku manusia adalah terapi kognitif atau pikiran dan terapi perilaku. Salah satu dasar dari terapi perilaku untuk kasus yang tilikannya kurang adalah menggunakan reward and punishment. Ini artinya memang perlu ada suatu hukuman yang berat yang bisa menjerahkan untuk para pelaku korupsi dan calon-calon koruptor agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bagi yang mempunyai kejujuran yang tinggi, perlu diberikan penghargaan yang tinggi pula. Walaupun sebenarnya kejujuran itu adalah bagian dari amanah untuk melakukan tugas yang dibebankan oleh masyarakat kepada para orang-orang terpercaya tersebut. Baiklah, saya Nur Ulia Jannah dengan NIM 12040226720. Sebagai pematerian terakhir akan menjelaskan mengenai materi bimbingan konseling Islam dalam mengatasi perilaku korupsi. Beranjak dari hal ini, maka upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Al-Ghazali berpendapat yang artinya menegakkan akhlak yang baik merupakan kesehatan mental.
Sedangkan berpaling pada penegakan itu berarti suatu neurosis dan psikosis. Abdul Mujib dan Yusuf Zakir dalam ulasannya mengatakan kutipan tersebut menunjukkan bahwa bentuk penanganan penyakit mental menurut Al-Ghazali adalah dengan cara meninggalkan semua perilaku yang buruk dan yang rendah yang mengotori jiwa manusia, serta melaksanakan perilaku yang baik untuk membersihkannya. Perilaku yang baik dapat menghapus, menghilangkan, dan mengobati perilaku yang buruk. Upaya seperti ini dapat menjadikan jiwa manusia suci, bersih, dan fitri, sebagaimana dilahirkan dari rahim ibunya. Sedangkan menurut Yahya Jaya ada 3 langkah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kesehatan jiwa. Ketiga langkah tersebut adalah pencegahan, pengobatan, dan pembinaan. Sesuai dengan fungsinya, maka setidaknya ada 3 langkah yang bisa dilakukan dalam konseling. Pertama, upaya pencegahan atau dikenal dengan preventif. Upaya pencegahan dapat dilakukan untuk mencegah supaya korupsi tidak terjadi. Yang kedua, upaya penindakan atau dikenal dengan kuratif, dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini. Maka dijatuhkannya hukuman ta'zir yang paling keras, hukuman mati atas para koruptor kelas kakap, dapat dibenarkan oleh Islam. Yang ketiga, upaya edukasi terhadap masyarakat. Edukasi merupakan upaya yang sangat penting untuk dilakukan guna mengatasi korupsi. Edukasi ini dilakukan kepada semua lapisan masyarakat dengan tujuan agar mereka memiliki ilmu pengetahuan mengenai tindakan korupsi. Teman-teman, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, dari beberapa uraian yang telah disampaikan, diketahui dengan jelas bahwa perilaku korupsi itu merupakan penyakit mental yang mana dalam perbuatan korupsi terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti selalu merasa tidak puas, tidak jujur, suka menipu, dan terlalu cinta terhadap dunia. Perbuatan-perbuatan ini terangkum dalam satu perbuatan yang biasa disebut dengan kata korupsi. Sehingga di sini kami dapat menyimpulkan bahwa dapatlah dikatakan bahwa mereka yang melakukan korupsi merupakan seseorang yang sakit mentalnya. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam konseling untuk mengatasi perilaku korupsi, yaitu yang pertama adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah supaya. Yang kedua ada upaya penindakan dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini. Maka dijatuhkannya hukum mati atas para koruptor kelas kakap. Dan yang ketiga adanya upaya edukasi terhadap masyarakat untuk tujuan agar mereka memiliki ilmu pengetahuan mengenai tindakan korupsi ini. Baiklah teman-teman, mungkin hanya inilah diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.